Oke, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu teman dosen semuanya. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak Putu. Selamat pagi. Kali ini, di pagi hari yang cerah ini, saya akan memaparkan perangkat pembelajaran yang telah saya siapkan untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman mobile atau pemrograman perangkat bergerak. Sebelum lanjut, saya akan share screen dulu. Apa Bapak Ibu sudah semua bisa lihat? Sudah, Bapak. Sudah ya, sudah semua ya, oke. Dah, Bapak. Perangkat pembelajaran ini meliputi silabus, ada RPS, kontrak kuliah, dan rancangan tugas mahasiswa. Saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari silabus, identitas mata kuliahnya, ini program studi informatika, mata kuliah pembelajaran mobile. Ini ada bobotnya 4 SKS, termasuk laboratorium praktek. Deskripsi singkat mata kuliah, kemudian garis besar rencana pembelajaran sudah saya buat juga. Kemudian saya lanjut rencana pembelajaran semester. Di rencana pembelajaran semester ini, capaian pembelajaran mata kuliah ini ada capaian sikapnya, kemudian capaian pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, semuanya sudah saya lengkapi. Nah, termasuk di sini rencana kegiatan perkuliahannya dari minggu 1 sampai minggu selanjutnya. Membahas tentang kontrak perkuliahan. Kita akan jelaskan nanti pada mahasiswa apa aja yang ada di kontrak perkuliahan ini. Sekarang saya langsung aja ke referensi metode pembelajarannya. Ya, metode pembelajaran yang nanti dipakai di sini adalah problem based learning, project based learning. Saya akan menyesuaikan pada waktu perkuliahan nanti kira-kira yang mana yang tepat untuk dilakukan dan pada pertemuan keberapa. Kemudian bahan bacaan atau referensi di sini ada 3 ya. Kemudian tugas dan kewajiban. Nah, ini tugas dan kewajiban yang nanti akan saya jelaskan kepada mahasiswa seperti ini. Penilaiannya ini ada penilaian sikap, kemudian partisipasi, penyelesaian tugas-tugas, itu disebut penilaian proses, itu 60% bobotnya. Penilaian produk itu seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu 40%. Ujian rancangan tugas mahasiswa. Sementara baru ada 2 tugas, jadi seperti ini. Mahasiswa melakukan analisis. Nah, itulah perangkat pembelajaran yang sudah saya buat dan saya rencanakan untuk kuliahan nanti. Untuk itu, saya persilakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk memberikan kritik, saran, atau pertanyaan. Baik Pak, sedikit mungkin dari saya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, sorry, maaf. Mungkin sedikit dari saya. Secara garis besar yang perangkat pembelajaran yang Bapak sampaikan sudah cukup bagus. Mungkin sedikit masukan dari saya di bagian rancangan tugas mahasiswa. Di sini kan Bapak baru membuat 2 tugas nih. Mungkin nanti bisa dilengkapi tugas-tugas untuk pertemuan selanjutnya Bapak. Oke, terima kasih. Oh, iya Bu, oke. Ini memang yang baru bikin 2 nih. Nah, mungkin untuk 1 semester mungkin ya memang kayaknya seperti masih sedikit gitu ya. Ini terima kasih masukannya Bu. Untuk yang lain ada lagi? Izin Pak. Oh iya, iya. Siapa? Ya, Pak Suto Demon ya, terus. Oke, niki kan bobot SKS-nya lumayan besar Pak G, berarti kan harus dilengkapi dengan praktek berarti Pak langsung Pak G. Betul Pak? Iya, memang itu. Seperti yang sudah mungkin memang ada praktek langsungnya Pak. Jadi setelah saya mendapatkan materinya, kemudian kita praktek gitu. Oke, terima kasih Pak. Nih, sama-sama Pak.
Izin Bapak. Ya, silakan Bu Serma ya. Ya, mungkin dari Tiang untuk referensinya mungkin perlu ditambahkan ya, agak lebih banyak. Ya, Pak. Referensi untuk di kontrak kuliah ya. Ya. Nah, Jika mantan. Yes, terima kasih Bu Serma. Untuk yang lain ada lagi pertanyaan? Izin Pak Kusuma. Ya, Bu Putri, silakan Bu Putri. Saya ingin sedikit memberikan masukan. Di sini kan Bapak SKS-nya Nika ada 4 SKS. Nah, kalau bisa metode yang digunakannya Nika harus lebih variatif nih Pak, seperti case based learning ataupun project based learning nih Pak nggih. Biar pembelajarannya Nika tidak membosankan untuk mahasiswanya Nika. Terima kasih atas Bisa ditambahkan masukannya ya. Nanti akan Tiang tambahkan gitu dan sesuaikan dengan keadaan perkuliahan. Oke, terima kasih Bu Putri. Oke, mawali Pak. Ada yang lain? Mungkin sedikit dari Tiang Bapak nih. Ya Bu, silakan Bu. Kalau secara keseluruhan dari perangkat pembelajaran yang Bapak sampaikan, menurut Tiang sendiri sudah bagus dan lengkap nih Bapak. Lihat sudah terdapat komponen-komponennya juga sudah lengkap. Ada RPP, ada silabus, kemudian ada RPS-nya dan juga ada RPM. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan Bapak. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Ya memang yang dibuat ini memang sesuai acuan pengen ya. Oke, sebelum saya lanjut, apa ada lagi pertanyaan lagi atau saran? Nggak ada ya Bu ya? Oke, rencana selanjutnya yaitu pada sesi B dan C, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk menjadi moderator Sermawati. Iya, siap Bapak. Terima kasih Nika atas kesediaannya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan ini. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pak. Kali ini kita akan kuliah pemrograman mobile atau pemrograman perangkat bergerak. Mari kita berdoa dulu. Bos Adi coba minta tolong dipimpin doanya. Ya baik, sebelum kita melakukan perkuliahan, kita awali dengan berdoa bersama dulu. Terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita mulai perkuliahannya. Kali ini saya akan membahas tentang activity, yaitu sebuah komponen pada pemrograman Android. Kemampuan akhir yang diharapkan dari adik-adik itu adalah yaitu mahasiswa dapat memahami konsep dasar activity dan mengaplikasikan activity untuk pembuatan aplikasi. Materi yang dibahas itu pertama, pengertian activity, prinsip dasar activity, siklus hidup activity, pindah antar activity, fit activity, dan tugas. Sampai di sini, Pak adik-adik sudah paham? Paham, Pak. Paham. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Kira-kira apa yang ada di benak adik-adik? Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jadi siapa yang bisa... Kira-kira apa ini? Adik? Desain, Pak. Kemang Tri Aditya, coba Kemang Tri Aditya kira-kira apa itu? Desain. Desain yang satunya. Yang ini kira-kira apa? Desain aplikasi suatu di website. Di website apa di mobile? Di mobile, Pak. Okay. Di mobile. Ya. Inilah yang disebut dengan activity. Satu layar ini adalah satu activity. Nah, kalau ini yang di kanan ini adalah setelah dia pindah ke sini, anggaplah ini ke sini, dan yang di gambar kanan ini kembali ke layar kanan. Nah, layar ini disebut, satu layar ini disebut activity. Baik itu layar kosong maupun ada hiasan seperti ini, maupun yang ini. Apakah itu activity?
komponen berupa layar ya. Jadi kalau kalian adik-adik sudah pernah pakai aplikasi kan pasti ada layar-layarnya ya. Oke. Screen-nya misalnya Facebook atau Instagram ada layar utama, kemudian lihat postingan itu akan ada detailnya seperti itu ya. Nah, jadi activity itu adalah komponen berupa screen yang dapat dilihat oleh pengguna. Ya, siklus hidup activity. Jadi ini di aplikasi itu, ketika kalian membuka aplikasi, kalian ada membuka aplikasi, kemudian tampil layar, kemudian pindah layar, dan seterusnya itu ada siklus hidupnya. Nah, siklus hidupnya adalah seperti ini. Jadi mulai activity atau layar screen itu dibuat, setelah dibuat di belakang layar, di start, dan dia akan tampil. Kita lanjutkan materinya, masuk ke bagaimana berpindah dari suatu activity ke activity lainnya. Kalau pada aplikasi Instagram misalnya, contoh daripada pindah activity yaitu dari layar utama, dan kalian mengklik salah satu profil misalnya, profil kalian. Nah, itu akan muncul layar lainnya. Itulah disebut dengan berpindah activity. Kira-kira bisa ditangkap ya adik-adik? Bisa Pak, bisa. Ya, bagus ya. Selanjutnya adalah tag di satu aplikasi, misalnya aplikasi Facebook. Nah, ketika suatu layar baru muncul, maka layar sebelumnya itu ditaruh di belakang, seperti ini. Yang merah ini adalah layar yang di belakang, yang ini juga di belakang. Jadi layar yang baru hidup itu ditaruh di depan. Tumpukan daripada layar-layar ini disebut dengan stack. Jadi sebenarnya dia bukan hilang ya, di-hide, ditaruh di tumpukan yang di bawahnya atau di belakangnya. Sampai di sini adik-adik paham kira-kira? Paham Pak. Oke, bagus. Nah, ini beberapa state activity. Seperti tadi saya jelaskan, kalau activity itu sebuah screen, satu activity satu screen, maka kalau kita lihat dari screen keberapa, screen pertama yang kita lihat, screen yang kedua, screen ketiga, maka kita akan bisa mengetahui state daripada activity depan atau yang sedang berada di depan, itu disebut dengan lagi running. Ini lagi running yang digambar satu ini. Yang ini ada kotak kecil ya. Di belakangnya ada kotak besar. Jadi kotak besar ini dalam keadaan terpause. Kemudian activity yang ketiga, perhatikan tanda panah ini ya, tanda panah ini berada di layar kedua. Nah, layar kedua ini kondisinya dalam keadaan off. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Halo ya? Ada yang bertanya? Ya, Bapak coba. Izin bertanya. Ya, silakan ya. Saya mau bertanya, bagaimana caranya pindah dari suatu activity ke activity lainnya, Pak? Terima kasih. Perhatikan gambar ini. Ini screen pertama yang gambar di atas ya. Screen 1, kemudian di kanan screen kedua. Untuk pindah dari screen 1 ke screen kedua, itu perlu ada yang men-trigger. Harus melakukan sesuatu supaya bisa pindah. Nah, contoh yang paling sederhana bisa diperhatikan di gambar 2 ini. Misalnya di sini, ke zoom ya. Nah, ini ada button ya. Ada button. Jadi kalau button ini diklik, dia memanggil activity lainnya. Demikian juga button yang kedua ini kalau diklik, dia akan menutup dirinya, maka akan muncul ke activity yang sebelumnya. Jadi untuk memanggil atau untuk menampilkan activity lainnya atau untuk berpindah ke activity lainnya, adik-adik harus membuat suatu event atau men-trigger dengan mengklik sesuatu, button kan atau icon dan sebagainya. Sudah jelas sampai di situ? Jelas Pak. Oke. Ada yang lainnya lagi bertanya? Halo? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kenapa Silakan. kita harus mengetahui activity, Pak, di aplikasi atau web itu? Oh, mungkin maksudnya life cycle ya, Ya, Siklus hidup activity. Ya, jadi begini. Activity itu mempunyai life cycle. Jadi mulai dari saat dia dibuat sampai di destroy.
Karena setiap perpindahan state ini itu ada metode yang di trigger seperti itu. Nah, dengan mengetahui life cycle ini kita bisa membuat atau meletakkan tindakan-tindakan pada metode-metode tersebut. Kira-kira sudah paham ya? Paham, Pak. Ada yang bertanya lagi sebelum saya akhiri perkuliahan ini? Pas, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, mohon berdoa kembali. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, dipersilakan atau diizinkan untuk play. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Jadi agenda kita hari ini adalah refleksi mengenai perkuliahan dosen model. Untuk yang pertama, silakan pada dosen model untuk memberikan refleksi diri. Kepada Bapak Putu Kusuma, saya persilakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Jadi pada pembelajaran perkuliahan online ini, saya sangat senang ya. Tentu ada sisi baik dan sisi kekurangannya. Sisi baiknya, saya bisa melakukan perkuliahan dari mana saja, baik dari rumah maupun dari kampus maksudnya ya, secara online. Kemudian saya pikir kalau penerimaan materi online maupun offline sama-sama bagus ya. Selama mahasiswa itu konsentrasi atau fokus di perkuliahan secara online. Ada kelemahannya dari online ini karena ada yang dari rumahnya, mungkin ada yang tempat nongkrongnya gitu ya. Jadi ada kadang-kadang ada suara lain masuk. Itu kelemahannya. Kemudian ada koneksi internet lambat, sehingga ketika saya mengajukan pertanyaan kadang-kadang lambat saya terima responnya. Mungkin mereka tidak konsentrasi atau koneksi internetnya yang atau mic-nya di mute. Tapi secara keseluruhan saya sangat senang ya dengan adanya pembelajaran online ini. Bagaimanapun kita harus mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Bapak Kusuma. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke dosen observer. Untuk yang pertama, Pak Sute silakan memberikan saran pada dosen model. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Serma. Untuk Pak Putu sudah bagus sistem pembelajarannya. Cuman mungkin studi kasusnya mungkin lebih di pada kehidupan sehari-hari ya, lebih ditekankan pada kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. Mungkin itu saja dari saya untuk masukannya, Pak. Terima kasih Pak Sute atas masukannya. Untuk selanjutnya Bu Serma Adi silakan memberikan saran. Yang dilaksanakan oleh Pak Kusuma dari segi penyampaian PowerPoint saya kira sudah baik. Kemudian dari penyampaian materi juga sudah baik, tapi mungkin ada sedikit kendala dalam mengatur atau mengkondisikan mahasiswa. Jadi sebelumnya mungkin Bapak bisa beritahu kepada mahasiswa untuk lebih mengkondisikan lingkungannya sehingga proses perkuliahan tidak terganggu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ibu Serma atas sarannya. Untuk selanjutnya mungkin Bu Putri Lestari, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Ibu Sermawati, saya sudah diberikan kesempatan untuk mengomentari pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Kusuma. Di sini saya perhatikan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Kusuma sudah sangat bagus, cuma pada mahasiswa itu perlu diberikan atensi sehingga menyebabkan pembelajaran itu menjadi lebih aktif. Itu saja sih Pak, mungkin mahasiswanya perlu diberikan apresiasi, kemudian diberikan kasus-kasus atau gambar-gambar yang membuat perhatian mahasiswa itu tertuju pada PowerPoint. Itu saja sih Pak tambahannya. Terima kasih masukannya dari Bu Putri. Untuk selanjutnya pada Bu Anom, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Serma.
Di sini saya akan memberikan masukan terkait pelaksanaan DU pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Kusuma. Secara garis besar dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Kusuma sudah bagus, kemudian sudah ada menampilkan tentang ilustrasi-ilustrasi gambar. Mungkin sedikit masukan untuk Bapak agar menampilkan ilustrasi gambar, mungkin bisa menggunakan video sehingga presentasi atau ilmu pengetahuan yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa lebih menarik lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Anom atas sarannya. Di sini saya juga ingin memberikan saran kepada Bapak Kusuma. Secara umum pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, sudah baik. Kemudian PowerPoint juga menarik. Mungkin saran dari saya, tolong lebih perhatikan ke manajemen waktunya. Mungkin itu saja Bapak dari Tiang. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Terima kasih Bapak Kusuma. Jadi terima kasih Bapak Ibu karena semua dosen observer sudah memberikan saran. Untuk sesi refleksi kali ini saya kira sudah cukup. Secara umum pembelajaran Pak Kusuma menarik, kemudian sangat baik. Saya harapkan untuk pembelajaran selanjutnya bisa dipertahankan.